Tidak semua orang yang hidup miskin memiliki hati yang kecil, dan tidak semua orang yang hidup berkecukupan tahu arti pulang. Di dunia yang berjalan terlalu cepat, seringkali kita melewati orang-orang yang jatuh, bukan karena kita tak melihat, tetapi karena kita memilih untuk tidak berhenti. Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Arman, bukan karena ia memiliki banyak rencana, melainkan karena hidup tak memberinya pilihan untuk bermalas-malasan. Di sebuah rumah petak reyot di pinggiran kota, Arman terbangun sebelum matahari terbit. Atap seng bocor itu masih meneteskan air sisa hujan semalam. Ia duduk sejenak di kasur tipis yang langsung menyentuh lantai, menatap kedua tangannya yang kasar dan penuh kapalan tanda kehidupan yang tak pernah ramah padanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal 5 tahun lalu, dunia terasa sunyi. Tak ada lagi suara ibu yang memanggilnya pulang. Tak ada ayah yang menepuk bahunya sambil berkata, "Bertahanlah, nak." Kini, hanya Arman dan nasibnya. Ia bekerja apa saja, hari ini menjadi kuli angkut, besok membantu di bengkel. Lusa mungkin tak ada pekerjaan sama sekali. Namun satu hal yang tak pernah berubah. Arman selalu pulang dengan tubuh lelah dan hati yang tetap lembut. Di saku celana lusuhnya hanya tersisa beberapa lembar uang kecil. Itu pun harus cukup untuk makan hari ini. Tapi Arman sudah terbiasa. Baginya, lapar bukanlah hal paling menyakitkan melihat orang lain menderita. Jauh lebih menyesakkan dada. Saat berjalan menyusuri jalanan kota, Arman sering melihat orang-orang berlalu dengan wajah sibuk. Mobil-mobil mewah melintas tanpa peduli. Dunia bergerak cepat, meninggalkan mereka yang tak sanggup mengejar. Kalau hidup cuma tentang uang, mungkin aku sudah kalah sejak awal, gumamnya pelan. Namun di balik kemiskinannya, Arman menyimpan satu kekayaan yang tak terlihat. Hati yang tak pernah menutup pintu bagi sesama. Ia percaya, sekecil apapun kebaikan, pasti suatu hari akan menemukan jalannya kembali meski ia tak tahu kapan dan bagaimana. Pagi itu, Arman melangkah keluar dari gang sempit dengan niat mencari pekerjaan harian. Ia tak pernah menyangka, langkah sederhana itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya dan membuka rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Langit siang itu kelabu, seakan ikut menahan air mata yang tak jadi jatuh. Arman melangkah perlahan di trotoar yang basah oleh sisa hujan pagi. Perutnya kosong, namun pikirannya lebih sibuk mencari pekerjaan daripada memikirkan lapar. Saat itulah ia melihatnya, di dekat halte tua yang catnya mengelupas. Seorang wanita tua tergeletak lemah di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, pakaian yang ia kenakan lusuh dan basah. Rambutnya memutih kusut menempel di dahi. Beberapa orang lewat di sekitarnya, ada yang melirik sebentar, ada yang pura-pura tak melihat, lalu melanjutkan langkah masing-masing. Arman berhenti, dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain yang menolong. Namun tak satu pun berhenti. "Bu," panggil Arman pelan sambil berjongkok di hadapan wanita itu. Kelopak mata wanita tua itu bergerak perlahan. Nafasnya pendek, bibirnya pecah-pecah. Tangannya gemetar ketika mencoba meraih sesuatu yang tak ada. "Air," bisiknya hampir tak terdengar. Arman panik. Ia membuka botol minum kecil di tasnya, air terakhir yang ia simpan sejak pagi. Tanpa ragu, ia menopang kepala wanita itu dan menyuapkan air sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, "Bu, jangan takut," ucapnya lembut. Air mata Arman hampir jatuh ketika melihat betapa lemahnya tubuh wanita itu. Ia teringat ibunya. Ingatan itu menghantamnya tanpa ampun. "Kenapa ibu sendirian di sini?" tanyanya lirih. Wanita tua itu terdiam lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada siapa-siapa," jawabnya dengan suara serak, seolah kata-kata itu telah lama ia hafal. Arman mengepalkan tangannya. Dalam hatinya, ia tahu menolong wanita ini berarti menambah beban hidupnya sendiri. Ia bahkan tak tahu apakah besok bisa makan. Tapi kakinya tak sanggup melangkah pergi. Ia menoleh ke dompetnya. Uang yang tersisa nyaris tak cukup untuk satu kali makan. Namun Arman menarik napas dalam-dalam. "Bu, ikut saya ya," katanya mantap. "Saya nggak kaya, rumah saya kecil, tapi saya janji, ibu nggak akan sendirian." Mata wanita tua itu berkaca-kaca, bibirnya bergetar, seakan tak percaya masih ada orang yang mau berhenti untuknya. Dengan sisa tenaga, ia mengangguk. Arman mengangkat tubuh renta itu perlahan, membiarkan hujan rintik kembali membasahi bahunya. Orang-orang kini menoleh, sebagian terkejut, sebagian tetap tak peduli. Namun Arman tak lagi memikirkan mereka. Di langkah beratnya hari itu, Arman belum tahu bahwa wanita tua yang ia selamatkan bukanlah orang biasa. Ia hanya tahu satu hal: jika ia meninggalkannya sekarang,
penyesalan itu akan menghantuinya seumur hidup. Dan dari pinggir jalan yang sunyi itulah, takdir mereka mulai terikat erat. Rumah Arman tak lebih besar dari garasi mobil orang kaya. Dindingnya dari papan tua yang mulai lapuk. Lantainya semen kasar yang dinginnya menembus telapak kaki. Di sudut ruangan hanya ada satu kasur tipis, sebuah meja kayu kecil, dan kompor tua yang sering mogok. Namun hari itu, rumah kecil itu menerima tamu paling berharga. Arman menidurkan wanita tua itu di kasurnya sendiri. Ia tak peduli jika malam nanti harus tidur di lantai. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain bersih, mengelap wajah dan tangan sang wanita tua yang penuh debu dan air hujan. "Maaf ya, Bu, rumah saya jelek," ucap Arman lirih, menunduk. Wanita tua itu tersenyum lemah. "Sudah lama, saya tidak punya rumah," jawabnya pelan. Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia menelan ludah, menahan air mata yang hampir tumpah. Arman memeriksa sisa uangnya sekali lagi. Tak sampai cukup untuk membeli obat dan makanan sekaligus. Ia terdiam lama, duduk di lantai sambil menatap lantai semen yang retak-retak. Akhirnya, ia berdiri. Ia keluar rumah, berjalan menuju warung kecil di ujung gang. Dengan uang yang ada, ia membeli bubur hangat dan obat seadanya. Saat kembali, langkahnya berat bukan karena lelah, tapi karena rasa takut tak sanggup merawat wanita tua ini. Namun saat melihat wanita itu masih terbaring dengan napas teratur, Arman merasa pilihannya benar. Ia menyuapkan bubur perlahan, sedikit demi sedikit. "Bu," wanita tua itu menangis. Air mata jatuh membasahi pipinya yang keriput. "Kenapa kamu baik sekali, padahal kamu sendiri kekurangan?" Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau saya nggak nolong ibu, saya nggak bisa tidur nyenyak. Itu saja." Malam datang tanpa listrik yang stabil. Lampu redup menggantung di langit-langit, bergoyang pelan. Arman duduk di samping kasur, berjaga. Perutnya melilit, tapi ia tak menyentuh makanan sedikit pun. Di dalam hatinya, ketakutan mulai menyelinap. Bagaimana kalau besok aku tak dapat kerja? Bagaimana kalau uangku habis? Namun ia menggeleng pelan, mengusir pikiran itu. Di tengah kekurangan, Arman telah membuat satu pilihan. Besar pilihan yang mungkin akan menghancurkannya, atau justru mengubah hidupnya selamanya. Ia memandang wanita tua itu dengan tatapan penuh tekad. "Tenang saja, Bu, selama saya masih bernapas, Ibu tidak akan saya tinggalkan." Dan di malam sunyi itu, dua jiwa yang sama-sama terluka menemukan perlindungan satu sama lain tanpa tahu bahwa keputusan sederhana ini akan membuka pintu pada rahasia besar dan ujian yang jauh lebih berat. Hari-hari berlalu perlahan, seolah waktu ikut merasakan beratnya hidup di rumah kecil Arman. Pagi datang, siang pergi, malam kembali dan semuanya dipenuhi perjuangan yang nyaris tak pernah terlihat oleh siapapun. Wanita tua itu semakin sering terbangun di malam hari. Nafasnya kadang tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Setiap kali itu terjadi, Arman selalu terjaga. Ia mengusap punggung renta itu dengan lembut, menenangkan seperti seorang anak pada ibunya. "Maaf, merepotkan kamu," bisik wanita tua itu suatu malam. Arman tersenyum meski matanya merah karena kurang tidur. "Kalau ibu repot, saya ini apa?" katanya bercanda pelan, lalu menunduk agar wanita itu tak melihat air matanya jatuh. Uang semakin menipis. Untuk makan, Arman sering hanya minum air hangat. Ia memilih bekerja lebih lama, menerima apa saja, mengangkut barang, membersihkan selokan, bahkan mengamen sebentar di lampu merah jika tak ada pekerjaan. Namun setiap kali pulang, senyum wanita tua itu selalu menyambutnya. "Sudah pulang, Nak?" Satu kalimat sederhana yang membuat lelah Arman runtuh begitu saja. Suatu sore, wanita tua itu duduk memandangi hujan dari jendela kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. "Saya ibu yang gagal," ucapnya tiba-tiba. "Saya punya anak, tapi saya kehilangan dia." Arman terdiam. Ia duduk di sampingnya, tak memaksa bertanya. Wanita tua itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Dulu saya pergi, lalu tak pernah kembali. Saat saya sadar, semuanya sudah terlambat." Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Arman hanya bisa menggenggam tangannya erat. "Masih hidup itu artinya belum terlambat, Bu," katanya pelan, meski ia sendiri tak tahu pada siapa kata-kata itu ditujukan. Malam itu, setelah wanita tua itu tertidur, Arman duduk sendirian di lantai. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap, menahan sesak di dada. Ia menangis tanpa suara, bukan karena lelah, bukan karena lapar, melainkan karena ia merasa dunia terlalu kejam pada orang-orang yang sebenarnya
hanya ingin dicintai. Dalam keheningan itu, Arman berjanji pada dirinya sendiri ia akan menjaga wanita tua ini sebaik yang ia bisa, meski hidupnya sendiri harus semakin hancur. Ia tak tahu bahwa di luar sana, seseorang tengah merindukan wanita tua ini dalam diam. Seseorang yang setiap malam menatap foto lama dengan penyesalan yang sama dalamnya. Dan takdir, perlahan tapi pasti, sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang semuanya. Pagi itu Arman menerima pekerjaan yang tak biasa. Seorang mandor proyek kecil menawarkan pekerjaan membersihkan gudang dan halaman sebuah rumah besar di kawasan elit kota. Upahnya lumayan cukup untuk membeli obat dan makanan beberapa hari ke depan. Arman menerimanya tanpa banyak tanya. Rumah itu berdiri megah di balik gerbang besi tinggi. Dinding putihnya bersih, halaman luasnya terawat rapi. Arman sempat terdiam sejenak di depan gerbang, merasa dirinya terlalu kecil untuk berdiri di tempat seperti ini. Ia masuk dengan langkah ragu. Di dalam rumah, udara terasa dingin oleh pendingin ruangan. Semua tampak berkilau, lantai marmer, lampu gantung mewah, perabotan mahal. Dunia yang benar-benar berbeda dari rumah petaknya. Saat Arman mulai bekerja, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari lantai atas. Seorang perempuan turun perlahan. Wajahnya cantik, tegas, dengan tatapan dingin yang seolah terbiasa memberi perintah. Setelan kerjanya rapi, aura kekuasaan melekat kuat di setiap langkahnya. Dialah pemilik rumah itu, seorang CEO muda yang namanya sering muncul di berita bisnis. Pekerjaan selesai hari ini, katanya singkat tanpa menatap lama. Iya, Nyonya, jawab Arman sopan, menunduk. Namun saat perempuan itu berbalik, Arman melihat sesuatu yang tak ia sangka. Di wajah dingin itu, tersimpan kesedihan yang dalam. Mata perempuan itu kosong sejenak, seolah pikirannya berada jauh dari rumah mewah ini. Siang hari, Arman diminta membersihkan ruang tamu. Saat itulah ia melihatnya sebuah foto besar di dinding, dipajang rapi dalam bingkai emas. Langkah Arman terhenti, darahnya seakan berhenti mengalir. Wanita di dalam foto itu adalah wanita tua yang setiap hari ia rawat. Senyum yang sama, tatapan yang sama. Meski foto itu lebih muda dan tampak bahagia, Arman tak mungkin salah. Tangannya gemetar. Sapu yang ia pegang jatuh ke lantai. Perempuan itu kembali ke ruang tamu dan melihat. Arman berdiri kaku menatap foto tersebut. "Kamu kenal orang itu?" tanyanya tajam. Arman menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Iya, Nyonya," jawabnya pelan. Wajah perempuan itu berubah. "Itu ibu saya," katanya dingin, namun suaranya bergetar. "Ibu saya meninggal bertahun-tahun lalu." Arman mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara yang hampir tak sanggup ia kendalikan, ia berkata, "Maaf, Nyonya, wanita tua itu masih hidup. Sekarang, tinggal bersama saya." Wajah perempuan itu seketika pucat. Tubuhnya melemah. Ia mundur satu langkah, lalu terduduk di sofa. Apa maksudmu?" bisiknya. Arman berdiri terpaku. Tak tahu apakah kata-katanya barusan akan menyelamatkan seseorang, atau justru menghancurkan segalanya. Ruangan itu mendadak terasa sempit, seolah udara menolak untuk masuk ke paru-paru. Perempuan itu CEO yang selama ini dikenal, tegas dan tak tergoyahkan duduk, terpaku di sofa, menatap Arman dengan mata yang bergetar. "Jangan main-main," ucapnya pelan, tapi nadanya rapuh. "Ibu saya sudah dinyatakan meninggal." Arman menggeleng perlahan. Tangannya masih gemetar, namun matanya jujur. "Saya tidak berani bohong, Nyonya. Saya menemukannya di pinggir jalan, sakit, dan sendirian." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Perempuan itu berdiri mendadak, berjalan mendekati foto di dinding. Jemarinya menyentuh bingkai emas itu, seolah memastikan bahwa kenangan di depannya nyata. "Ini foto terakhir sebelum beliau pergi," bisiknya. "Beliau meninggalkan rumah tanpa pesan, dan tak pernah kembali." Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, Arman melihat dinding dingin itu runtuh. "Di mana dia sekarang?" tanya perempuan itu dengan suara nyaris patah. "Di rumah saya," jawab Arman jujur. "Rumah kecil, tidak layak, tapi saya berusaha." Perempuan itu menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Kenangan masa kecil berkelebat, suara ibunya, masakan sederhana, pelukan hangat yang perlahan menghilang saat kesibukan dan ambisi mengambil alih hidupnya. Kenapa bukan orang lain?" isaknya. "Kenapa justru kamu yang menemukannya?" Arman menunduk. "Mungkin karena ibu tidak ingin mati sendirian, Nyonya."
Tangisan itu pecah, bukan tangis seorang ceo, melainkan tangis seorang anak yang kehilangan ibunya terlalu lama. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang berat. Akhirnya, perempuan itu mengusap air matanya, menarik napas dalam-dalam. "Antarkan saya kepadanya," katanya tegas, namun penuh ketakutan. Sekarang, dalam perjalanan menuju rumah Arman, mobil mewah itu melaju tanpa suara. Perempuan itu menatap keluar jendela, menahan air mata yang kembali mengalir. Ia tak tahu apakah ibunya akan mengenalinya. Ia tak tahu apakah ia masih pantas disebut anak. Dan Arman, yang duduk di kursi depan, hanya bisa berdoa dalam diam agar pertemuan ini tak menjadi penyesalan terakhir. Karena di sebuah rumah kecil di ujung gang, seorang wanita tua sedang menunggu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah untuk selamanya. Mobil mewah itu berhenti di ujung gang sempit, tak bisa masuk lebih jauh. Jalanan becek, rumah-rumah rapat, dan aroma kehidupan sederhana menyambut dengan jujur tanpa topeng kemewahan. Perempuan itu turun perlahan, sepatu mahalnya menyentuh tanah yang basah. Ia menatap sekeliling, matanya berkaca-kaca. "Di sini," bisiknya tak percaya. Arman mengangguk. "Rumah saya di ujung sana." Setiap langkah terasa berat bagi perempuan itu. Jantungnya berdegup semakin kencang saat Arman membuka pintu kayu yang sudah kusam. Bunyi engsel tua berdecit pelan. Di dalam rumah kecil itu, seorang wanita tua tengah duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar, matanya menatap pintu dengan harap yang tak pernah padam. "Bu," suara Arman pelan, "ada tamu." Wanita tua itu menoleh. Wajahnya berubah pucat, matanya membesar, napasnya tercekat. Nara," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Perempuan itu membeku. Satu nama, satu kata, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh pertahanan hidupnya. "Ibu," suara Nara pecah. Tubuhnya lemas. Ia berlutut di lantai, menggenggam tangan Renta itu erat. "Ibu masih hidup. Aku pikir aku sudah kehilangan ibu selamanya." Tangisan mereka menyatu. Tak ada kata-kata, hanya isak yang menumpahkan penyesalan, rindu, dan luka yang terlalu lama dipendam. Wanita tua itu menyentuh wajah Nara dengan tangan gemetar. "Kamu sudah besar," ucapnya sambil tersenyum di sela air mata. "Ibu bangga, meski ibu tak ada di sisimu." Nara menggeleng keras. "Aku yang salah, Bu. Aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa rumah." Arman berdiri di sudut ruangan, dadanya sesak. Ia ingin pergi, memberi ruang bagi mereka. Namun Nara menoleh padanya, matanya basah. "Kamu," katanya dengan suara bergetar, "kamu yang menyelamatkan ibu saya." Arman menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Nara menggeleng. Tidak semua orang berhenti. Tidak semua orang peduli. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang membuat ruangan itu hening, "Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu saya sudah meninggal sendirian." Kalimat itu mengguncang dunia kecil Arman. Ia menahan air mata, menyadari satu hal: kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih telah menyatukan kembali sebuah keluarga yang hampir hancur. Namun ia tak tahu, balasan atas kebaikannya itu akan datang dengan cara yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Malam itu, rumah kecil Arman terasa penuh oleh emosi yang tak pernah singgah sebelumnya. Nara duduk di lantai, bersandar di sisi kasur ibunya. Tangannya tak pernah lepas, seolah takut jika ia melepaskan, semua ini hanyalah mimpi. "Ibu kenapa bisa sampai hidup di jalan?" tanya Nara dengan suara lirih. Wanita tua itu terdiam lama, matanya menerawang, menatap masa lalu yang penuh luka. "Waktu itu, ibu merasa tidak pantas tinggal bersamamu," ucapnya pelan. "Kamu sibuk, kamu sukses. Ibu takut hanya jadi beban." Nara menutup wajahnya, tangisnya kembali pecah. "Aku yang membuat ibu merasa begitu," katanya penuh sesal. "Aku pikir uang bisa mengganti waktu. Ternyata tidak." Arman keluar sebentar, memberi mereka ruang. Ia duduk di teras sempit, menatap langit malam yang gelap. Angin dingin menusuk, tapi hatinya lebih dingin oleh perasaan tak menentu. Tak lama, Nara keluar menghampirinya. "Kamu tahu," kata Nara sambil menahan tangis, "aku punya segalanya, tapi tidak punya ibu." Ia menatap Arman dengan mata merah. "Dan kamu yang hampir tak punya apa-apa memberikan segalanya untuk beliau." Arman menggeleng pelan. "Saya hanya tidak ingin melihat orang tua sendirian." Nara menarik napas panjang, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih," ucapnya tulus. "Saya terlambat menyadari, kebaikan sederhana jauh lebih berharga dari semua pencapaian saya." Di dalam kamar, wanita tua itu terbaring dengan senyum damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Ia tak lagi merasa ditinggalkan. Malam semakin larut, kesedihan masih menggantung, namun perlahan berubah menjadi penyesalan yang membuka mata bahwa waktu tak bisa diputar, namun cinta masih bisa diperbaiki. Dan di balik penyesalan itu, takdir tengah menyiapkan keputusan besar. Sebuah balasan yang tak pernah diminta, namun akan mengubah hidup Arman selamanya. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menembus celah papan rumah Arman. Hangat namun lembut seolah memberi restu pada hari baru yang akan dimulai. Wanita tua itu tertidur tenang. Nara duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat lebih damai dari sebelumnya. Ia menoleh pada Arman yang berdiri kikuk di dekat pintu. "Arman," panggilnya pelan. "Iya, Nyonya," jawab Arman refleks. Nara tersenyum kecil. "Jangan panggil saya begitu. Saya Nara." Ia berdiri, menatap Arman dengan tatapan penuh keyakinan. "Apa yang kamu lakukan untuk ibu saya tidak bisa dibalas dengan uang saja." Arman menggeleng cepat. "Saya tidak menolong untuk dibalas." "Aku tahu," jawab Nara lirih. "Itulah kenapa aku ingin membalasnya dengan cara yang benar." Beberapa hari kemudian, hidup Arman berubah. Wanita tua itu dibawa ke rumah Nara untuk mendapatkan perawatan yang layak. Namun ia tetap sering meminta Arman datang. Kalau Arman tidak datang, ibu tidak tenang, katanya sambil tersenyum. Nara menepati janjinya bukan dengan kemewahan kosong, melainkan dengan kesempatan. Arman diberi pekerjaan tetap di perusahaan Nara, bukan sebagai pajangan kebaikan, melainkan diberi pendidikan, pelatihan, dan kepercayaan. Perlahan, Arman belajar dunia baru tanpa kehilangan dirinya yang lama. Suatu sore, Nara berkata padanya, "Jangan pernah berhenti jadi orang baik, meski dunia tak selalu adil." Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya hanya ingin tetap jadi diri saya sendiri." Di akhir cerita, Arman berdiri di depan rumah lamanya yang kini telah diperbaiki. Ia menatap langit, tersenyum kecil. Ia tak menjadi orang paling kaya. Ia tak berubah jadi orang lain. Namun ia mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehidupan yang layak, keluarga baru, dan keyakinan bahwa kebaikan yang tulus tak pernah benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, balasan terbesar dari sebuah kebaikan bukanlah harta, melainkan takdir yang pulang dengan cara yang indah.